teman-teman boleh berbagi, boleh bertanya seputar tema-tema berkaitan dengan ibu. Nah, itu saja pengantar dari saya, dan saya tunggu aktivitas Anda terlibat di dalam bincang-bincang santaian ini, karena tema ini adalah tema kita. Anda bergabung di Zoom meeting ini berarti Anda bersedia untuk berbagi, untuk terlibat di dalam tema ini. Silakan. Baik, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan, biar interaktif. Ada yang nanya ini kan, coba saya baca dulu nih. Seberapa penting tentang ilmu motherhood dan mothering pada pengasuhan, Kang? Ya, yang jelas ya kembali ya mungkin ilmu itu kan ada macam-macam ya. Jadi ada ilmu yang kita bicarakan sebagai ilmu yang datangnya sebagai knowledge gitu ya, sebagai pengetahuan. Tetapi ada ilmu yang kalau di dalam istilah Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu dinamakan ilmu hadiri. Ilmu hadiri itu ilmu yang kita alami. Itu yang sana. Nah, jadi ilmu yang kita alami sendiri karena kita pernah mengalaminya, pernah menghayatinya, pernah mempelajari. Nah, jadi memang di dalam tema-tema mothering motherhood ini tentunya saja alangkah baik bila seseorang itu menghayatinya, mengalaminya. Nah, kapan menghayatinya dan mengalaminya yang paling baik itu justru pada waktu tumbuh kembang. Kita terlibat melihat bagaimana ibu kita melibatkan kita, katakan saja dalam mendidik, katakan saja adik-adik kita. Ya. Nah, dari situ berarti tangan kita udah terbiasa, ya mata kita udah terbiasa ngelihat apa yang dilakukan ibu kita, tangan kita juga dilibatkan untuk terlibat dalam beberapa kegiatan, termasuk juga bagaimana kita melakukan, katakan saja pengasuhan, membantu pengasuhan yang dilakukan oleh ibu kita. Nah, tetapi barangkali tidak semua orang karena dia anak bungsu gitu ya. Jadi anak bungsu, kakak-kakaknya udah keluar dari rumah. Nah, dia seorang anak perempuan, ya berarti kan nggak punya model lagi gitu. Nah, apalagi di masyarakat kota yang barangkali kita dengan kiri dengan kanan udah nggak lagi terhubung. Maka tema-tema menjadi mothering ini, bagaimana kita berperan sebagai ibu yang menjalankan ragam peran juga tampaknya juga kita nggak punya model langsung. Maka mau tidak mau berarti juga kita karena nggak punya model langsung, nggak ada orang yang bisa kita tiru langsung dari kehidupan real kita, maka boleh dikatakan tema-tema ini menjadi tema-tema yang sulit. Gitu ya. Di sisi lain barangkali tidak ada pembelajaran-pembelajaran real. Mungkin banyak webinar-webinar yang ada, tetapi webinar-webinar itu kan umumnya adalah berupa knowledge saja. Padahal mothering dan motherhood itu adalah tidak cukup, hanya sifatnya knowledge. Karena sifatnya tadi ilmu hadiri. Jadi ilmu yang akan hadir kalau kita mengeksplorasinya, kalau kita menghayatinya, kalau kita mengalaminya. Nah, maka mau tidak mau berarti pembelajarannya nggak begitu mudah nih, gitu ya kan berarti perlu ada keterlibatan dengan orang ya sebelum kita sendiri memiliki anak kita. Nah, jadi ini ada tantangan-tantangannya saya rasa di dalam tema-tema masyarakat modern gitu ya. Karena itu barangkali mungkin memang ya diperlukan gitu ada sebuah metode-metode yang relatif komprehensif gitu ya, tidak hanya sekedar kita mendengarkan ceramah gitu kemudian melihat orang berceramah tentang tema-tema pengasuhan, tetapi terpenting juga kita juga cari wahana, cari kesempatan untuk bisa misalnya katakanlah megang anak gitu ya, ketika anak itu nangis. Nah, itu kan kalau pakai teori gampang gitu, tapi dalam prakteknya kan perlu ada kesempatan berpraktek gitu. Bagaimana kita memegang seorang bayi, bagaimana kita Makanya bicara ini dengan nggak di bayi, mobil. ya bagaimana Makanan kemudian kita ayam apa tadi. namanya bicara gitu ya apa namanya dengan bayi. Nah, itu kan berarti perlu ada upaya, perlu ada kegiatan yang sifatnya praktik seperti itu. Nah, ini yang barangkali adalah kalau itu bisa kita lakukan, sebenarnya juga banyak kesempatan-kesempatan di masyarakat, di komunitas yang memungkinkan seseorang belajar tentang itu. Kalau kita misalnya saja dengan tetangga kita baik,
akrab dengan tetangga kita, ya maka peluang kita untuk bisa belajar dari tetangga kita tentang tema-tema mothering dan motherhood ini adalah menjadi besar juga. Nah, sayangnya kembali tadi ya, semakin masyarakat individualis, semakin rasanya kalau kita misalnya katakanlah tetangga kita punya bayi, kita tidak memandang bahwa itu pun adalah kesempatan bagi kita untuk belajar tentang mothering, motherhood ini. Nah, kebanyakan ya dia udah punya bayi ya udah gitu. Padahal itu juga adalah kesempatan gitu untuk merasakan gimana sih punya bayi, gimana sih apa namanya berkomunikasi dengan bayi, bagaimana memegang bayi dan segala macam. Nah, di masyarakat-masyarakat tradisional di mana mereka lebih komunal, di mana orang kemudian juga diajak terlibat seakan-akan oleh satu komunitas itu, maka kegiatan-kegiatan lahirnya satu orang pun seakan-akan melibatkan orang-orang yang di antara tetangga dekatnya. Kelihatannya merepotkan orang lain dari satu sisi, tapi di banyak kasus ya kejadian-kejadian seperti itu malah membuat sejumlah orang belajar tentang hal yang baru, ya, yaitu bagaimana menyiapkan diri mereka, menyiapkan tubuh mereka, menyiapkan tangan mereka, menyiapkan tenaga mereka untuk mereka tubuh mereka, body memory mereka menyiapkan diri punya kompetensi sebagai seorang ibu. Demikian Pak Kai. Jadi kalau kita tanya seberapa penting ya memang penting gitu. Tantangannya tadi ya berarti kita perlu merancang pembelajaran yang komprehensif gitu untuk kegiatan ini. Selama ini banyak kelas-kelas parenting yang sudah dilakukan. Dan perlu tampaknya juga kita melengkapinya justru dengan praktis. Praktisnya di mana? Ya di kiri kanan kita, depan belakang rumah kita. Di situ bisa jadi ada tetangga-tetangga kita yang punya bayi, yang punya balita gitu ya, yang sebenarnya itu adalah ajang kita mendengar, ajang kita berlatih, ajang kita terlibat, karena pada dasarnya adalah mendidik anak dibutuhkan orang kerjasama satu desa atau satu komunitas. Demikian Pak Kai. Jadi harus komprehensif ya Kang ya, dan tentunya yang paling penting adalah praktek ya. Ya tampaknya demikian kalau saya ngamatin banyaknya kasus-kasus baby blues atau postpartum depression itu nyata sekali gitu. Jadi hal-hal yang membuat mereka tertekan itu lebih karena mereka memandang bahwa mereka nggak mempunyai kompetensi hal-hal kecil saja, nggak mempunyai kompetensi untuk misalnya saja bangun jam sekian malam ketika lagi lelah-lelahnya untuk mengganti popok misalnya yang kemudian mengeluarkan bau, untuk membersihkan kotoran. Mohon dimaafkan, bagi orang-orang yang barangkali istinja atau membersihkan kotoran, tidak pernah menggunakan tangannya sendiri, benar-benar misalnya menggunakan katakan saja nih shower ya, shower di kamar mandi itu, shower BAB itu. Maka orang itu kan belum pernah tangan kirinya atau tangan kanannya memegang kotoran. Nah, memegang kotoran bagi sejumlah orang, waduh, itu dirasakan sebuah pekerjaan yang sangat berat, Pak Kai. Jadi bayangkan gitu ya. Jadi banyak keterampilan-keterampilan itu, belum lagi tadi mengganti kan berarti kalau dia mau misalnya kalau dia muslim, dia harus memastikan juga bukan hanya mengganti gitu kan, tetapi juga membersihkan. Membersihkannya juga berarti dari najis juga harus gitu, walaupun itu bayi gitu kan. Nah, karena bagi bayinya mungkin masih najis ini, tapi bagi dia kan akan berbeda. Gitu. Nah, ini tema-tema yang seperti itu juga nggak mudah. Nah, jadi memang perlu dukungan, perlu bimbingan, perlu latihan supaya ibu muda itu mampu menjalankan perannya dengan baik. Gitu. Nah, ini yang saya rasa mungkin tantangannya dengan semakin banyaknya kasus postpartum depression, berarti real atau jelas sekali gitu bahwa kasus-kasus ibu muda yang sebenarnya merasa inkompeten, sebenarnya juga kalau mau diurut dari awal pun juga udah inkompeten, tetapi tadi pada waktu menikah mereka nggak membicarakan tema-tema inkompetensi itu. Andai kata saja tema-tema itu termasuk yang dibicarakan, tentunya saja Pak Sutri ini ya bisa menjadi ya Pak Sutri ini jadi pada waktu sebelum nikah itu udah menyiapkan tema untuk itu. Tema menyiapkan katakan saja bagaimana menyambut kehamilan, bagaimana menyambut kelahiran,
Bagaimana memastikan kalau dia suami, memastikan si istrinya juga bahwa ada beberapa uraian-uraian tugas menjadi seorang ibu atau menjadi seorang, bukan seorang, yang menjadi pasangan yang siap mengasuh si anak yang lahir ini, sehingga beban tugas itu bisa dikerjakan bersama. Nah, kalau itu ceritanya, maka kedua belah pihak itu ngelihat bahwa tidak ada pekerjaan yang sangat sulit ketika mereka mau belajar bersama dan mau berbagi. Tampaknya demikian, Pak Kai. Baik, sangat menarik teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Ibu Chandayani, Kang. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Kang Asep, secara psikologis, apakah pemaknaan kata berjuang, berkorban seperti kita harus berbakti kepada ibu, karena beliau sudah berjuang dan berkorban itu memberi efek psikologis jadi beban juga ketika kita menjadi ibu. Ia jadi tidak ikhlas, padahal menjadi ibu adalah suatu pilihan sadar. ya kembali kalau kita bicara ikhlas, ya ikhlas kalau dalam mana agama itu kan berarti artinya bersih, murni. Nah, jadi ikhlas itu kalau dalam bahasa bahasa Arab itu kan kholaso, artinya adalah bersih atau murni tanpa tercampur kepentingan-kepentingan keinginan sendiri, kan artinya begitu. Nah, jadi ikhlas itu benar-benar adalah kita karena Tuhan semata gitu. Karena saya jadi ibu, peran saya menjadi ibu, saya itu punya rohim, ada rahim. Rahim itu adalah salah satu nama Tuhan, ya kan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, rohim. Jadi rohmahnya kasih sayang Allah itu adalah eh, ada di alam raya ini, termasuk di rahim seorang ibu. Nah, kalau kita bicara ikhlas, berarti sebenarnya bagaimana seorang ibu itu melakukan tindakan itu adalah benar-benar ya dalam rangka mengabdi kepada Tuhan. Kan begitu kalau kita bicara ikhlas. Jadi ikhlas itu ujung-ujungnya semua perilaku kita tujuannya adalah Tuhan. Kalau kita bicara ikhlas larinya ke situ. Nah, pertanyaannya adalah persoalannya kata apakah kita harus berbakti. Nah, kata harus berbakti itu kayak saya rasa nggak ada yang mengharuskan, ya. Enggak. Ya kayak lebih gantilah kata harus dengan kata perlu. Kan beda tuh. Kalau harus kan seakan-akan kalau Anda tidak melakukannya, siapa yang mengharuskan Anda? Kalau Anda harus seakan-akan Anda terpaksa. Tetapi kata berbakti itu adalah datangnya, kata bakti akan menjadi bagian dari keikhlasan kalau kita manai bahwa itu adalah berangkat dari sebuah kesadaran bahwa ada orang-orang di ujung sebelah sana, ada orang yang melahirkan kita, bahwa dia sudah membuat kita hidup, bahwa dia sudah mendidik kita, dan dia melakukan banyak tindakan-tindakan terbaik kepada kita. Nah, jadi berangkatnya bukan karena tuntutan, lebih karena sebuah kesadaran merupakan rasa syukur. Jadi bakti itu adalah ungkapan rasa syukur kita atas kesadaran kita. Kira-kira begitu. Kalau kata harus, nggak berarti ya kita nggak sadar. Kita kayaknya terpaksa kalau ada harus itu. Jadi Anda harus, oh karena dia ibu saya, maka saya harus berbakti. Enggak. Tetapi sama, kita ini uh, bentuk syukur saya ya bahwa seseorang melakukan kebaikan kepada saya, maka salah satu bentuk syukur saya adalah saya melakukan kebaikan kepada orang itu. Salah satu orang yang berbuat baik kepada saya adalah ibu saya. Kira-kira begitu. Nah, jadi pemaknaannya saya rasa begitu ya. Nah, kemudian kenapa ada, apakah kan kita juga tahu bahwa nggak semua ibu berani berjuang, nggak semua ibu berani berkorban. Tetapi umumnya mungkin ibu yang tidak berkorban itu cuma satu dua, tapi kebanyakannya kalau kita pelajari di masyarakat kita, seorang ibu rela berjuang, rela nama baiknya dicemarkan oleh masyarakat, rela dia menjadi bahan gunjingan, dia menjanda seumur hidup demi anaknya sukses. Yang punya anak tadinya nggak tahan itu, nggak tahan, dia bisa menduda berlama-lama gitu ya dalam rangka mendidik anak. Banyak nggak tahan, itu banyak penelitian-penelitian. Kalau Anda tidak percaya dengan hasil penelitian itu, ya silakan aja bandingkan, coba cek, nggak usah jauh-jauh, satu RW Anda lah di sekitar Anda. Coba di situ ada berapa duda, ada berapa duda punya anak,
tidak memastikan bahwa fungsi eksekutif anak jalan. Nah, orang tua yang tidak memungkinkan atau tidak memfasilitasi supaya fungsi eksekutif si anak jalan, ini yang membuat tadi tema-tema mothering dan motherhood itu adalah menjadi salah jalan. Demikian Bu Mutiara. Baik Kang, istirahat dulu. Saya ada sedikit informasi ya sebelum kita jawab pertanyaan Baik, berikutnya. silakan. Saya mau memberikan informasi yang menarik dulu. Silakan minum Kang. Baik teman-teman, izinkan saya menyampaikan kegiatan event ya dari LPPKPI. Coba saya share screen dulu. Baik, besok adalah tema tentang 2 minggu yang lalu kita sudah membahas selham, kemudian minggu yang lalu adalah tema depresi, dan ini adalah tema yang terakhir yang saling berkaitan adalah ketika sebagai yang anak bangsa memilih bunuh diri, lalu kita perlu apa ya? Cakupan materinya sangat-sangat penting banget buat kita nih, sudah banyak yang join. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah insya Allah besok hadir. Ini adalah tema yang menarik, yang banyak terjadi terutama remaja-remaja kita ya. Sangat-sangat banyak tema kasus-kasus yang bunuh diri nih. Makanya besok akan dibahas bagaimana antisipasi tentang bunuh diri ini. Kemudian di hari Sabtu ini kita akan mengadakan online workshop ya selama 6 jam tentang Design Your Life, bersyukur atas hal yang digenggam dan bersabar atas hal yang dirancang. Cakupan materinya cukup menarik, yaitu sisi kesyukuran dan sisi pertumbuhan, kemudian berpikir rasional, bagaimana ciri hidup yang dirancang dengan baik, kemudian 5 mindset perancang, asesmen hidup saat ini, kemudian bagaimana menentukan pedoman hidup, tujuan hidup, engagement, energi dan flow, kemudian ada metode AIO method, dan 5 langkah merancang tujuan. Ini akan dibahas oleh gurunda kita Kang Asep Hardugani, tentunya banyak-banyak latihan ya yang akan diberikan kepada Bapak Ibu yang nanti join di workshop ini tentang Design Your Life ya. Dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore. Investasinya Bapak Ibu normalnya 2.800.000, kemudian kita kasih harga di 750 untuk 30 pendaftar pertama, dan khusus spesial malam ini saya kasih 550 ya, hanya untuk 5 orang saja. Silakan nanti chat ke saya, nanti saya kasih nomor handphone saya. Jadi silakan dimanfaatkan 550 ya sampai jam 8 pagi ya. Jadi silakan chat ke saya, nanti saya daftarkan ya. Jadi ini hanya 550, Anda sudah bisa ikut workshop 6 jam ini, selama 6 jam. Dan menariknya lagi, spesial untuk malam ini saya akan kasih 51 book yang langka yang jarang didapatkan di tempat lain. Dan ini saya dapatkan juga dari komunitas ya. Silakan, ini tema-tema ya, e-book yang sudah saya pilihkan. Kemudian di bulan Januari nantinya ada workshop ya offline nanti di Kota Bogor tentang Healing Your Inner Child Within. Ini nanti bersama dengan Gurunda Kang Asep Harugani. Nanti di hari Sabtu itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam, kemudian hari Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 5. Materinya tentang pengertian healing, kemudian inner child, kemudian pengertian kepribadian, dan bagaimana ada tools di sini ya, dan teknik-teknik untuk inner child tentang drawing, journaling, empathy chair, dan psikodrama, kemudian membangun skema diri yang utuh. Ini investasinya Bapak Ibu khusus untuk malam ini cukup 3 juta saja ya. Jadi silakan boleh DP dulu. Saya berikan di sini 3 juta saja, kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan modul workbook, kemudian sertifikat, 2 kali lunch, 1 kali dinner, dan 4 kali coffee break ya. Jadi yang berminat silakan kontak saya. Kemudian ini juga tema yang sudah kami riset bersama dengan Gurunda. Jadi tema-tema yang kami angkat dari LPPKP ini adalah tema-tema yang relevan ya dan terupdate. Nanti di bulan Januari, tepatnya di tanggal 7 Januari, kami akan membahas tentang psikologi duka. Ini workshop ya Bapak Ibu ya, selama 5 jam ya. Silakan ini dicatat atau di screenshot. Ini investasi normalnya adalah 1.500.000 ya satu tema. Kemudian dilanjutkan di minggu berikutnya di 14 Januari adalah konseling duka. Ya nanti saya kirim di grup ya.
Kalau silakan yang belum join di grup LKPPI nanti chat ke saya. Di 14 Januari ada konseling duka, sama waktunya dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore melalui Zoom. Ini adalah workshop. Kemudian berikutnya jadi ada 3 tema nih ya, trilogi. Kemudian ditutup dengan psikoterapi duka, tentang pengertian psikoterapi duka, kemudian ada psikoterapi kelompok duka, dan psikoterapi berbasis komunitas dan budaya ya. Dapat di sini link ya untuk menonton, bisa berulang-ulang menonton rekamannya, ada sertifikat, ada file materi dalam bentuk PDF. Investasinya sama 1.500.000. Tapi menariknya Bapak Ibu, kalau Anda ambil dari psikologi duka, kemudian konseling duka, dan psikoterapi duka, saya kasih khusus spesial untuk malam ini adalah 1.500.000. Bapak Ibu sudah bisa ikut workshop ya. 3 workshop ini Anda cukup bayar 1.500.000 sudah bisa ikut workshop ini. Jadi limitnya pembayarannya saya tunggu paling paling telat adalah 31 Desember. Silakan dimanfaatkan. Dilanjutkan dengan, kalau ini adalah tema duka, dilanjutkan dengan psikologi trauma ya, tentang makna trauma, kemudian pengukuran trauma, tindakan pencegahan trauma ya, trauma menurut DSM. Jadi ini saling terkait Bapak Ibu. Ini di bulan Februari ya. Kemudian ini di 3 Februari 2024. Dilanjutkan dengan konseling trauma. Jadi yang pertama adalah psikologi trauma, kemudian dilanjutkan dengan konseling trauma. Dan ini di 10 Februari, kemudian besoknya ya di 11 Februari ini membahas tentang selektraumatika psikoterapi trauma, membahas tentang prosedur operasi standar psikoterapi trauma. Jadi ini trilogi juga, Bapak Ibu silakan dimanfaatkan. Sama investasinya adalah 1.500.000, tapi kalau Bapak Ibu ambil tiga-tiganya maka cukup membayar 1.500.000 sudah bisa mengikuti 3 workshop ini. Kemudian ini adalah tema workshop offline kami. Bapak Ibu silakan di screenshot. Jadi nanti di bulan Januari ada Healing Your Inner Child Within yang saya terangkan tadi. Kemudian di Maret. Kemudian ada sampai di Desember ya. Desember ini malah family terapi nih. Udah banyak juga yang daftar. Jadi silakan. Kalau ada yang mau infonya nanti saya akan share di grup ya. Kemudian nanti juga ini adalah program baru kami. Doakan semoga ini berjalan sukses dan lancar. Nanti ada tema aku cemas, aku lemas, tentang curhat dongkang ya. Kemudian ini dilakukan setiap Jumat. Kemudian Jumat berikutnya adalah pusing pening akibat overthinking, dan di minggu berikutnya lagi adalah kesulitan belajar pada anak. Jadi curhat dongkang ini juga akan kami adakan setiap minggu. Begitu Kang Asep. Baik, Pak Kai, terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi ini ada pertanyaan dari Ibu Anissa Yunus. Selamat malam Kang Asep dan Pak Kai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Anissa dari Depok. Izin berbagi cerita. Saya termasuk salah satu yang terkena postpartum depression dan sangat relate dengan penjelasan Kang Asep tentang pendidikan ilmu hadiri tadi. Di komunitas masyarakat kota, saya merasa tidak ada keguyuban, sehingga sulit untuk menciptakan kondisi ideal. Dibutuhkan warga sekampung untuk mendidik satu anak. Belum lagi isu-isu tentang kondisi komunitas yang abnormal di zaman sekarang seperti pelecehan seksual ketika anak dititipkan di tetangga, anak yang dicekokin obat tidur sama babysitter, anak dikasih gadget tak tersensor oleh kakek neneknya yang gak ngerti teknologi, dan kisah kecil lain yang bikin semakin takut dan membesarkan anak. Alih-alih merasa anak adalah sebuah anugerah, tapi yang saya rasakan adalah beban berat menjadi seorang ibu yang membesarkan anak pada zaman sekarang, semakin merasa inkompeten. Oke, karena ini tidak ada pertanyaan ya, ini adalah pernyataan ini dari Bu Anissa Yunus ya. Implicitly ya, apa tentunya ada pertanyaan apa yang perlu dilakukan. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara seperti itu semuanya dialami orang zaman sekarang. Nah, cuman ya barangkali problemnya di postpartum depression itu seringkali adalah ada isyarat-isyarat yang diberikan oleh si perempuan, oleh si ibu kepada suaminya, artinya berarti kepada si bapak. Sayangnya isyarat-isyarat itu tidak di apa ya, tidak direspek gitu ya, tidak ditanggap gitu dengan semangat gitu ya oleh pasangannya.
Nah, tentunya saja banyak tema-tema komunikasi antara Pak Sutri ini yang perlu dibangun ketika salah satu pihak ada mengalami postpartum depression. Bahkan tidak hanya si suami, bahkan perlu juga keterlibatan keluarga besar untuk memahami tema-tema ini. Nah, sehingga katakan saja banyak tema-tema tertentu yang tadinya dipandang berat karena di situ ada para pihak yang melakukan supporting, para pihak pendukung yang melakukan pemberian dukungan dengan cara macam-macam tentunya saja, sangat tergantung bagi yang bersangkutan dia ngerasa inkompetennya di mana. Nah, dengan adanya seperti itu, maka hal-hal yang inkompeten karena ada orang yang siap membantu di awalnya, kemudian berikutnya adalah siap melatih. Nah, sehingga yang tadinya inkompeten pelan-pelan bisa menjadi kompeten. Nah, jadi dari pengalaman membantu beberapa orang dalam kasus-kasus postpartum depression, sebenarnya walaupun masyarakat kita menjadi masyarakat kota gitu ya tidak guyub, tapi selalu ada cara dan selalu ada jalan supaya ibu-ibu yang merasa inkompeten ini baik perlahan ataupun cepat menjadi kompeten. Ya, syaratnya tadi tidak dilakukan oleh sendiri, gitu ya. Dibicarakan di keluarga, dibicarakan katakan saja di keluarga-keluarga inti yang siap memberikan support kepada anggota keluarga ini. Nah, mengenai di tema-tema lain tentunya saja penting bagi kita adalah fokus kepada apa yang kita mampu dan apa yang kita bisa. Nah, jadi kalau kita segala macamnya dipikirin ya pastinya kita jebol. Jadi pikirkan saja apa beberapa keterampilan yang perlu saya miliki sehingga menjadi bagian dari kemahiran diri saya, bagian dari keterampilan diri saya. Nah, justru kalau kita fokus kepada yang macam-macam tadi, kepada berita-berita yang di luar kontrol kita, ya makin keberatan kita. Makin memandang bahwa mendapatkan anak-anak alih-alih kita pandang sebagai anugerah, tetapi menjadi dipandang sebagai musibah bagi kita. Nah, jadi fokus kepada apa yang bisa kita mampu, fokus apa yang kita merasa kompeten, dan cari dukungan-dukungan sosial dari orang-orang terdekat kita, sehingga hal-hal yang inkompeten tadi pelan-pelan bisa kita pelajari kompetensinya, sehingga perlahan-lahan eh, walaupun tadinya kita pandang berat gitu, tetapi seiring dengan kita belajar, seiring ada orang-orang yang mendukung kita, kita bisa menjadi makin mahir dan makin kompeten menemani tumbuh kembang anak kita. Demikian Bu Anissa Yunus. Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang mau rasain silakan bertanya langsung kepada Kang Asep. Tadi ada yang di awal ada yang rasain ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Ini ada yang bertanya ini Kang. Bagaimana cara menjadi ibu yang baik bagi anak dan suami? Sudah dibahas sih tadi ya. Ya kalau mau jadi ibu bagi suami repot Pak, ya kan? Nah, ini kalau mau menjadi ibu bagi suami, ini pertanyaannya saya anggap bertanya gitu ya. Bagaimana menjadi ibu bagi suami? Waduh, walaupun barangkali mungkin bagi ibu bagi anak ya, dan istri bagi suaminya. Nah, tapi bisa jadi juga memang ada para perempuan yang perlu jadi ibu bagi suaminya. Nah, kenapa tidak sedikit, mohon maaf nih, sejumlah laki-laki yang kemudian dia tidak mendapatkan sosok ibu pada waktu dia berada di dalam pengasuhan ibunya gitu ya. Banyak itu, cukup banyak kasus seperti itu. Nah, jadi pada waktu dia milih istri pun, dia cari gitu sosok perempuan yang seakan-akan bisa menggantikan kehilangan peran-peran mothering dan motherhood yang ada di ibu dia. Terutama umumnya apa? Misalnya saja pengakuan, penghargaan, pemberian semangat gitu. Nah, kalau kita tema kayak gitu, benar juga tuh kalimatnya. Nah, bagaimana saya menjadi ibu bagi, nah, ibunya tanda kutip tuh ya, ibu bagi suami saya. Nah, pertanyaan itu cocok kalau misalnya saja ada di antara kita perempuan ya yang punya suami, ternyata dia punya tema-tema yang berarti ada
kebutuhan kanak-kanaknya itu tidak tercapai. Apa saja kebutuhan dasar pada waktu kanak-kanak tidak yang paling penting itu kebutuhan mendapatkan kelekatan, keakraban, kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan dan pengakuan, kebutuhan untuk merasa dicintai, kebutuhan untuk berekspresi, kebutuhan untuk mendapatkan batasan. Nah, berarti sangat mungkin gitu kita atau Anda mendapatkan suami yang di keluarganya nggak mendapatkan itu. Maka bisa jadi ketergantungan si suami kepada Anda di tema-tema itu. Nah, berarti di sini Anda ketemu dengan suami yang sebenarnya mengalami developmental trauma. Nah, dan Anda bisa jadi ketemu dengan suami yang mengalami maladaptif skema atau skema kehidupan kanak-kanak yang maladaptif atau yang nggak tepat atau yang menyimpang. Sehingga dia sangat tergantung pada Anda, sangat butuh pengakuan Anda, sangat butuh katakan saja pendapat Anda, sangat membutuh afirmasi dari Anda. Cukup banyak suami-suami yang seperti itu, gitu ya. Nah, berarti ya tugas Anda berarti sama itu. Anda melakukan mothering jadinya kepada orang dewasa gitu yang harusnya berperan sebagai father bagi anak Anda. Nah, berarti di dalam tema itu Anda punya, kalau Anda baru punya anak satu, anak Anda sebenarnya dua. Anak pertama adalah suami Anda. Demikian. Nah, jadi otomatis kalau kita mau bicara bagaimana menjadi ibu yang baik, mungkin pertanyaan yang terbaiknya adalah bagaimana kita menjadi ibu yang efektif. Karena kalau baik itu ya sesuai selera, kalau efektif itu yang terpenting berefek sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Nah, kalau untuk anak ya tentunya kembali sangat tergantung filosofi Anda terhadap anak apa. Anda ingin membesarkan anak dalam tujuan menyiapkan anak ke masa depan yang seperti apa. Beda keluarga, beda value, beda nilai, beda juga sosok anak yang ingin dikembangkan. Nah, tentunya saja kalau tadi bagaimana saya menjadi ibu bagi pasangan saya, pertanyaan itu dalam tanda petik loh ya. Pertanyaan itu berarti dalam tanda petik bahwa bisa jadi pasangan kita mengalami developmental trauma sehingga kita seakan-akan perlu menjadi peran pengganti dari sosok ibu yang harusnya tampil di masa lalu. Nah, tetapi tema seperti itu nggak cukup dilakukan oleh kita. Nah, baiknya juga datanglah, bawalah pasangan Anda ketemu dengan konselor atau psikoterapis yang tepat sehingga tema-tema di masa lalunya itu bisa dibantu untuk diselesaikan. Sehingga Anda tidak menjadi tergantung terus-menerus malah mempunyai anak yang nggak akan dewasa-dewasa. Kira-kira demikian. Ya, Baik. jadi efektifnya sebaiknya dibawa ke konselor atau ke psikoterapi yang tepat ya, Kang. Jadi tidak Ya sebaiknya berlarut-larut ya. begitu. Karena kalau enggak capek kita terus-menerus aja gitu. Ya, karena kebiasaannya akan berulang gitu ya. Biasanya akan berulang gitu Perilaku. dan itu akan membuat apa namanya pengasuhan anaknya menjadi tidak efektif gitu ya. Ya karena nantinya si anak malah meniru kelakuan bapaknya yang Hmm. memang maladaptif itu. Bahaya Demikian. juga ya. Ya. Cukup banyak pakai kasus-kasus seperti itu. Hmm. Baik, Kang. Sangat menarik. Baik, teman-teman, kalau ada yang mau melanjutkan pertanyaan tadi, ini saya bacakan juga pertanyaan dari bagaimana menjadi ibu di akhir zaman dengan pengasuhan seorang diri, Kang. Buat ini single parent nih. Oke, jadi Ibu saya rasa kira-kira begini ya. Ini kan saya juga nggak tahu apakah ini zamannya udah berakhir atau masih panjang ya. Tapi kalau dilihat dari tanda-tanda masih jauh kayaknya ke akhir zaman itu ya. Masih banyak orang yang sholat, masih banyak orang yang solih gitu ya. Masih banyak orang-orang yang melakukan kebaikan gitu. Kayaknya masih masih jauh lah kalau akhir zaman itu kalau saya. Ini dugaan saya ya berasal dari ragam tafsiran gitu tentang ciri-ciri akhir zaman. Nah, mungkin pertanyaannya adalah gini, bahwa kita adalah menjadi single parent, nah, tidak dalam pengertian bahwa kita tidak bisa memberikan hal yang terbaik bagi anak kita. Cukup banyak justru. Nah, ini juga mungkin gini.
Pandangan yang banyak keliru di masyarakat, kalau orang tuanya lengkap berarti anak mendapatkan pengasuhan yang tepat. Enggak juga. Persoalannya bukan ada ayah dan ibunya, tetapi hadir atau tidak ayah dan ibu dalam pengasuhan anak. Nah, jadi tema hadir itu terpentingnya. Jadi bukan dia punya ayah, punya ibu. Banyak orang yang punya ayah dan punya ibu, ayah dan ibunya satu rumah dengan dia, tetapi tidak hadir dalam pendidikan, tidak hadir dalam pengasuhan, tidak menjadi contoh, tidak menjadi pengajar, tidak menjadi pendamping, tidak menjadi orang yang melakukan pembiasaan yang baik, tidak juga menjadi orang-orang yang barangkali juga memberikan pendisiplinan gitu ya. Nah, tentunya saja di dalam tema seperti ini, nah di dalam tema seperti ini ya berarti kembali gitu, nggak nggak ini juga gitu ya, nggak memberikan efek juga yang seperti itu. Nah, jadi nggak usah dikhawatirkan. Jadi berikutnya juga ada orang yang mengatakan kalau misalnya tidak ada tokoh ayah maka anaknya misalnya menjadi orang yang katakanlah broken home. Ya, broken home itu dengan berbagai macam ciri-ciri negatif umumnya orang mati. Dan kaitannya juga tuh. Jadi broken home itu nggak ada urusannya dengan adanya ayah atau tiadanya ayah. Tidak ada kaitannya. Kaitannya tadi dengan apakah kita walaupun satu orang single parent tapi hadir gitu. Nah, jadi cukup banyak kasus bahwa walaupun hadir hanya si ibu yang janda, tetapi si ibu ini hadir, nah, peran-peran keayahan bisa digantikan oleh siapa? Bisa oleh kakek, bisa oleh paman laki-laki, bisa oleh pakde laki-laki, bisa oleh katakan saja pengasuh, oleh guru laki-laki yang disukai anak, atau bisa jadi ustadz laki-laki yang barangkali juga menjadi teladan anak. Jadi banyak hal. Jadi banyak, nggak usah mempunyai kekhawatiran. Selama kitanya sendiri memang ngerasa bertanggung jawab, ini adalah anak kita dan kita akan melakukan hal yang terbaik yang kita bisa. Jadi tantangannya saya rasa itu saja. Jadi jangan terlalu memaksakan diri ideal, tidak. Apa yang paling memungkinkan bisa kita lakukan oleh pikiran luar kendali kita. Kalau fokus kepada yang di luar kendali kita, ya tadi merasa tidak berdaya terus seumur hidup. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan. Kalau enggak ya kita akan akhir nih kan dengan nanti ada pemutaran video di akhir sesi ya. Teman-teman, besok insya Allah lusa di hari Sabtu ada ini ya, workshop Design Your Life. Ada yang japri ke saya, sudah beberapa nanti saya cat. Dan masih dalam Zoom. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Baik Kang, kalau nggak ada kita tutup ya dengan closing statement. Jadi mungkin ada juga yang tanya apa sih perbedaan baru masuk ini perbedaan motherhood dengan mothering ini mungkin bisa diulang juga ya. Ya saya rasa nanti diulang di video aja Pak Siap. itu sih ya kalau yang kayak gitu Pak ya. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, tema kita itu adalah mothering dan motherhood. Jadi kalau kita bicara mothering itu berarti bagaimana seseorang menjalankan peran-peran ibu. Tetapi kalau dalam konteks bahasa aslinya itu adalah kepada orang yang bukan anaknya, gitu kira-kira begitu. Ya, nah, motherhood itu sendiri adalah semua peran-peran yang datang dari menjadi ibu, kira-kira begitu. Nah, otomatis bisa jadi ya mothering dan motherhood itu otomatis juga berada di dalam peran-peran siapapun orang yang bertekad dia untuk mengasuh anak, baik anak sendiri ataupun anak orang lain. Nah, jadi misalnya tadi ya karena tadi ada banyak-banyak pertanyaan yang berkaitan dengan postpartum depression. Nah, maka bisa jadi di situ si ibu merasa terbebani sehingga dia tidak bisa gitu ya mengasuh anaknya. Maka bisa jadi proses mothering itu diambil alih, bisa jadi oleh ibu mertuanya, bisa jadi oleh si ibu dari si ibu ini. Nah, bisa juga peran motheringnya itu sendiri diambil alih oleh suaminya gitu ya dalam rangka
sampai si istri ini adalah benar-benar bisa pulih dari postpartum depressionnya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tentunya saja siapapun di antara kita, khususnya pria, dan Anda menikah, dan kebetulan istri Anda sedang hamil. Mari Anda perlu tentunya saja diskusi dengan pasangan Anda, diskusi dengan istri Anda, seberapa kemudian si istri mempunyai kesiapan untuk menjalankan ragam tugas yang akan muncul setelah dia menjadi ibu. Nah, tentunya saja dianalisa juga mana yang sebenarnya udah bisa, mana yang belum bisa, dan sehingga juga barangkali juga mana secara tahap demi tahap supaya tugas-tugas itu menjadi hal yang bisa dikerjakan oleh bersama. Nah, dengan demikian, maka tugas-tugas menjadi seorang ibu itu adalah menjadi tugas-tugas yang bisa dipelajari dengan mudah dan bisa dilakukan karena ada orang yang siap mendukung. Nah, dengan cara seperti itu, tema postpartum depression bisa dihindari. Nah, jadi umumnya tema-tema postpartum depression itu tidak bisa dihindari karena tidak ada komunikasi yang sifatnya antisipatif, yang sifatnya melakukan mitigasi resiko jauh sebelum kelahiran itu muncul. Nah, dengan demikian, tentunya saja si ayah ini menjadi ayah siaga yang siap membantu istrinya yang kelak menjadi seorang ibu, menjadi ibu yang siap sedia menjadi pengasuh, ngemong, momong, ya among dan pamong bagi anak-anaknya. Semoga kita semuanya, siapapun ibu yang ada di tempat ini, yang ada di Zoom ini, adalah terlepas apapun banyak tantangan di dalam masyarakat saat ini. Ya, dalam rangka kita membangun anak kita yang mulia, terlepas apapun tanggung jawab yang berat yang kita alami, semoga kita diberikan kekuatan dan kita selalu menjadi orang yang selalu belajar, selalu fokus kepada kekuatan kita, mau belajar hal-hal yang baru, mau luas belajar pendekatan-pendekatan baru, karena masyarakat selalu membaru, lingkungan selalu baru, tantangan selalu membaru. Dengan belajar terus seperti itu, insya Allah kita bisa menjadi pendamping bagi anak kita menuju anak kita yang dewasa dan mulia. Demikian, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak ya kepada Ibu. Ya, semoga Ibu semua menjadi pengasuh yang terbaik ya, mengasuh anak-anaknya menjadi anak yang sukses, bahagia dan mulia. Baik, dari saya Pak Kaimudin dari Lembaga LPPKPI mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, dan nanti kita akan tutup dengan video yang menginspirasi ya. Nanti pertanyaan Ibu Herwanti nanti kita jawab di grup nanti. Baik, demikian Bapak Ibu, terutama Ibu-Ibu, semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini kita bisa terapkan di keluarga kita, di pengasuhan kita menjadi lebih baik. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. สวัสดีค่ะ แม่ที่ดีเป็นยังไง คือแม่ที่หาของดีๆให้ลูกกิน คือแม่ที่ซื้อของดีๆให้ลูกใช้ แล้วฉันจะเป็นแม่ที่ดีได้ยังไง 2 ห่อค่ะ นะคุณมีบัตรไหมเนี่ยจ่ายด้วยบัตรราชการก็ได้นะนี่ชมพู่ลุงแถมให้เอาไปเด้อ ไม่เป็นไรจ้ะ ฉันไม่ชอบให้ใครมาสงสาร ถึงฉันจะไม่ใช่แม่ที่ดี แต่ฉันจะเป็นแม่ที่ทำทุกอย่างเพื่อลูก ฉันมาเก็บค่าเช่าทั้งวันก็ไม่เห็นหัวเลยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหน เงินน่ะให้มันตรงเวลาหน่อย ถ้าไม่มีเลยย้ายออกไปเลย
ว่าฉันจะพยายามแค่ไหนฉันก็ไม่มีทางเป็นแม่ที่ดีได้เลยใช่ซื้อน้ำมันขวดหนึ่งจ้าชมพู่ลูกสาวของคุณร่างกายขาดสารอาหารนะครับ เด็กในวัยนี้ควรจะต้องทานอาหารให้ครบ5 หมู่ไม่อย่างนั้นจะส่งผลเสียต่อร่างกายของเด็กครับหมอขอตัวก่อนนะครับ แต่แม่คนนี้ทำได้ทุกอย่างเพื่อลูกไอ้ปางจะซื้อนมไปฝากลูกเหรอเอาไปเถอะฉันให้ ใจจ้ะขอบใจจริงๆค่ะ ไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวนะฉันฝากนี่ไปให้ชมพู่ด้วยเห็นว่าของเดิมเนี่ยมันพังหมดแล้วเอาไปเอาไป ทำไมลุงต้องมีกับคนอื่นขนาดนี้ด้วยคะ ก็คนเคยลำบากมาเหมือนกันก็ต้องช่วยเหลือกันสิเธอน่ะไม่ได้สู้อยู่คนเดียวหรอกนะแม่ปาง ถ้าหนูทำงานได้เมื่อไหร่ หนูจะพาแม่ไปกินของอร่อยๆนะคะ รักแม่ที่สุดในโลกเลย หนูจะวาดการ์ดวันแม่ให้แม่ค่ะ หนูจะทำงานให้ได้เงินเยอะๆ หนูสงสารแม่ เห็นแม่เหนื่อย หนูจะพาแม่ไปกินของอร่อยๆให้พุงกลางไปเลย Mama, kembalilah padaku, hanyalah dirimu. Demikian persembahan video dari LPPKWI, semoga menginspirasi kita menjadi orang tua yang lebih baik. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau live. Izin pamit. Terima kasih Terima Pak kasih Asep. banyak. Assalamualaikum Pak warahmatullahi Bu wabarakatuh. Maria, sukses. Terima kasih. Pas kita nomor pinang lah. Jadi dia beli kapur sendiri dari rumah. Sampai itu dia kali. Enggak, dia tinggal di busa. Dia cinta tidak sama spesial. Iya.